Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Makarim Mudofar dengan NIM 160901442 kelas 8A. Di sini saya akan mereview jurnal internasional sebagai tugas UAS etika profesi dengan mengambil tema kejahatan komputer di masyarakat. Jurnal kali ini yang berjudul A Study on Cybercrime and Protection oleh M. Loganathan dan Dr. Eki Rubakaran. Latar belakang. Teknologi informasi telah melebar selama 2 dekade terakhir dan telah menjadi poros pembangunan global saat ini. Dunia internet menyediakan bagi pengguna semua informasi yang diperlukan dan informasi terbaru menjadikannya sumber informasi paling berharga saat ini. Dengan kemajuan internet, kejahatan ini juga memperluas akarnya ke segala arah yang mungkin diklaim menjadi ancaman terbesar dalam waktu dekat. Kejahatan dunia maya merupakan ancaman bagi negara-negara terbelakang, berkembang, dan maju secara keseluruhan. Salah satu kejahatan dunia maya yang demikian adalah salah satunya yaitu phishing. Ini menargetkan tidak hanya organisasi besar, akan tetapi juga pengguna individu. Pembahasan. Semakin maju komputer dan teknologi saat ini, semakin meningkat pula kejahatan komputer, terutama dengan meluasnya jaringan. Orang-orang sangat bergantung pada sistem informasi dan internet sehingga menjadikannya sasaran empuk bagi penjahat atau penjahat cyber. Kejahatan dunia maya memiliki bentuk yang berbeda yang dapat dilakukan, tidak hanya dengan menggunakan komputer pribadi, tetapi juga melalui telepon seluler dan PDI. Untuk memahami kejahatan dunia maya, perlu untuk melihat secara rinci kejahatan tersebut. Salah satu kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya yaitu adalah phishing. Phishing adalah proses penipuan dalam upaya mendapatkan informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan detail kartu kredit. Phishing sering mengarahkan pengguna untuk memasukkan detail di situs web palsu yang memiliki URL, tampilan, dan nuansa hampir identik dengan yang sah. Bahkan ketika menggunakan SSL dengan kriptografi yang kuat untuk autentifikasi server, praktis sulit untuk mendeteksi bahwa situs web itu palsu. Phishing adalah contoh teknik rekayasa sosial yang digunakan untuk menipu pengguna dan mengeksploitasi kegunaan yang buruk dari sistem keamanan web saat ini. Cara kerja web phishing sejatinya cukup sederhana, yakni pelaku biasanya membidik target website yang bonafide dan populer di kalangan pengguna, misalnya seperti facebook.com, Twitter, Instagram, Gmail, dan situs-situs pembayaran seperti PayPal, GoPay, hingga link aja yang kini sedang naik daun. Setelah menemukan target yang sedang dibidik, pembuat web phishing biasanya segera merancang website palsu dengan tampilan dan nama domain semirip mungkin dari website aslinya. Beberapa contoh web phishing yang pernah kami temui diantaranya itu facebook.com, duplikat dari facebook.com, clickbca.com, duplikat clickbca.com, serta Twitter, duplikat dari twitter.com. Perhatikan huruf I diganti dengan huruf L. Ada beberapa cara teknis dan non-teknis untuk mencegah serangan phishing. Yang pertama, mendidik pengguna untuk memahami bagaimana serangan phishing bekerja dan untuk waspada ketika email yang mirip dengan phishing diterima. Yang kedua, yaitu metode teknis antara lain yaitu mendeteksi dan memblokir phishing pada waktu itu. Jika dapat terdeteksi pada waktu itu, kami dapat memblokir situs tersebut dan mencegah serangan phishing. Yang kedua, pemindaian DNS master web situs web legal secara berkala, memindai root DNS untuk situs yang mencurigakan. Contoh www.icci.com yang dipalsukan www.icci.com. Yang ketiga, meningkatkan keamanan situs web. Bisnis seperti situs web bank dapat mengambil metode baru untuk menjamin keamanan informasi pribadi pengguna seperti menambahkan kode PIN dalam setiap web di bank tersebut. Yang ketiga, install perangkat lunak anti-phishing daring di komputer pengguna.
Terlepas dari semua upaya di atas, masih memungkinkan bagi pengguna untuk mengunjungi situs web palsu. Sebagai pertahanan terakhir, pengguna dapat menginstal alat anti-phishing di komputer. Alat anti-phishing yang digunakan saat ini dikategorikan sebagai daftar hitam atau daftar putih. Daftar hitam atau daftar putih ketika pengguna mengunjungi situs web, alat anti-phishing mencari alamat situs tersebut dalam daftar hitam yang disimpan dalam database. Jika situs yang dikunjungi ada di daftar, alat anti-phishing kemudian peringatkan pengguna. Meskipun pengembang alat ini mengumumkan bahwa mereka dapat memperbarui daftar hitam tepat waktu, mereka tidak dapat mencegah serangan dari situs phishing yang baru muncul atau tidak dikenal yang sering muncul di internet. Kesimpulan dari review jurnal kali ini yaitu kejahatan dunia maya menjadi ancaman keamanan serius yang menyebabkan hilangnya data sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, dan lain-lain, yang pada gilirannya menyebabkan kerugian dalam miliaran dolar bagi konsumen dan perusahaan e-commerce. Aktivitas web phishing ini adalah satu tindakan kejahatan cyber yang lumayan sering terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Maka dari itu, pastikan untuk selalu teliti dalam berselancar di jagat dunia maya. Bagi pemilik bisnis, pastikan website Anda sudah menggunakan sistem keamanan SSL Certificate agar tidak mudah dibobol. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan beberapa ekstensi nama domain sekaligus untuk menghindari potensi cyber squatting. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kalimat atau kata yang tidak jelas atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.